Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia, NIM 2502 010 20566. Saya dari kelas MJ 702, Prodi Manajemen PJJ S1. Saya akan menjelaskan tentang Jurnal Manajemen Hubungan Industrial. Judul jurnal yaitu peran hubungan industrial dalam mengurangi konflik tenaga kerja. Hubungan industrial merupakan sistem yang mengatur interaksi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Hubungan ini idealnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Namun dalam praktiknya kerap terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dapat menghambat produktivitas serta mengganggu keharmonisan kerja. Namun permasalahan seringkali muncul dengan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip hubungan industrial yang baik, khususnya dalam hal komunikasi, regulasi, ketenaga kerjaan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya membangun hubungan industrial yang baik guna mengurangi perselisihan di lingkungan perusahaan, serta mengidentifikasi strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta mengandalkan data sekunder melalui studi kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan industrial yang harmonis sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan perusahaan. Upaya mewujudkan hubungan industrial yang baik meliputi komunikasi yang bersih, kejelasan regulasi ketenaga kerjaan, manajemen tenaga kerja yang profesional, serta penyelesaian perselisihan melalui pendekatan. Selanjutnya, di sini ada judul jurnal yaitu peranan hubungan industrial. Jadi pada umumnya orang kaya itu menjadi pengusaha dan memiliki perusahaan, sedangkan yang menjalankan perusahaan itu adalah pekerja. Dan secara umum, pengusaha mendirikan perusahaannya adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan itu dapat tercapai di perusahaan apabila produktivitas yang tinggi dan dilakukan penghematan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Biasanya salah satu cara penghematan yang dilakukan adalah tidak menaikkan upah pekerja ataupun menambah fasilitas pekerja seperti tidak memberikan pakaian kerja, tidak memberikan uang transport, dan lain-lain. Kebijakan yang dilakukan pengusaha di perusahaan yang tidak menaikkan upah pekerja maupun fasilitasnya padahal produktivitas dituntut agar tinggi akan merugikan para pekerja. Pekerja pada umumnya berada di posisi yang lemah dan hal ini disebabkan lebih banyak mencari kerja daripada lowongan kerja yang tersedia. Apabila lowongan kerja seimbang dengan pencari kerja, maka posisi tawar-menawar antara pengusaha dengan pekerja mempunyai kedudukan yang sama. Lemahnya pekerja dalam hubungan kerja dengan pengusaha diperlukan campur tangan pemerintah sebagai pembina, pengawas, dan pelindung terhadap pekerja dan pengusaha. Adanya campur tangan dari pemerintah dalam hubungan kerja untuk proses produksi barang dan atau jasa sudah merupakan hubungan industrial. Selanjutnya di sini ada judul-judul yaitu masalah rawan dalam hubungan industrial dan konsep negara kesejahteraan Indonesia. Saran pembangunan Indonesia berupaya mencapai stabilitas nasional, termasuk stabilitas di bidang ekonomi. Pencapaian stabilitas di bidang ekonomi nasional ditentukan oleh stabilitas di sektor produksi barang dan jasa. Atau stabilitas di sektor produksi barang dan jasa merupakan faktor pendukung yang dominan untuk suksesnya program pembangunan nasional, khususnya program pembangunan bidang ekonomi. Dan salah satu syarat untuk mewujudkan stabilitas di sektor produksi barang dan jasa itu diperlukan kondisi hubungan industrial yang harmonis, yang berdasarkan Pancasila, berupa terciptanya tenaga kerja dan berusaha atau industrial pitch adalah suatu kondisi yang dinamis di dalam hubungan kerja di perusahaan di mana terdapat tiga unsur penting. Yang pertama, hak dan kewajiban terjaminnya terlaksana. Kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. Yang ketiga, mogok dan penutupan perusahaan atau lockout. Jadi tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. Pada kenyataannya, untuk menciptakan suatu hubungan industrial yang harmonis adalah tidak mudah, dan ada beberapa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya, yaitu faktor penyebab dari pihak kerja atau buruh, faktor penyebab dari pihak pengusaha, dan faktor penyebab dari pihak aparat pemerintah. Selanjutnya di sini ada judul manajemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun di Perusahaan. Abstraknya yaitu pekerjaan merupakan satu hal terpenting yang sangat erat dalam kehidupan manusia sebab
Dengan adanya pekerjaan, manusia akan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja membutuhkan pekerjaan dari pengusaha. Pengusaha juga membutuhkan peran pekerja untuk melakukan kegiatan produksi. Hal ini dikenal dengan sebutan hubungan pekerja dengan perusahaan. Setiap interaksi yang terjadi di dalam hubungan-hubungan pekerja dan perusahaan akan menimbulkan perbedaan pendapat atau pemikiran antara pekerja dengan manajemen perusahaan yang menimbulkan konflik hubungan industrial. Hubungan industrial yang lancar dan harmonis antara pengusaha dan pekerja menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Setiap interaksi yang terjadi di dalam hubungan pekerja dan perusahaan akan menimbulkan perbedaan pendapat atau pemikiran antara pekerja dengan manajemen perusahaan yang menimbulkan konflik hubungan industrial. Selanjutnya sini ada judulnya yaitu hubungan industrial dari perspektif karyawan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi karyawan terhadap hubungan industrial di perusahaan manufaktur. Hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan perusahaan merupakan faktor kunci dalam mencapai produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks ini, persepsi karyawan terhadap kebijakan komunikasi serta penyelesaian konflik kerja menjadi hal yang penting untuk dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis informasi dari berbagai sumber jurnal akademik, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi karyawan terhadap hubungan industrial sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, serta perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu dan kurangnya partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan konflik yang berdampak pada produktivitas kerja. Temuan ini menyarankan agar perusahaan lebih meningkatkan hubungan industrial lebih harmonis dan saling menguntungkan. Pembaruan dari penelitian ini terletak pada fokus ekspektasi terhadap persepsi karyawan sebagai indikator keberhasilan hubungan industrial dalam konteks manufaktur Indonesia. Secara praktis, studi ini memberikan panduan strategis bagi manajemen SDM dalam membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hubungan industrial dengan pendekatan berbasis persepsi karyawan sebagai